Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian ketiga dari logam dan alloy ya, terkait dengan pemrosesan. Nah, kita akan bahas bagaimana sih logam dan alloy ini diproses. Ya. Kita pasti sudah kenal satu minimal ya, casting, ya, pencetakan. Tapi yang lain-lainnya apa? Ya, akan kita lihat. Nah, proses fabrikasi logam dan alloy ini meliputi 3 hal secara garis besar. Ya. Metode forming, sesuatu yang dibentuk atau dicetak. Ya. Kemudian casting yang dicairkan pokoknya dari lelehan ya. Dan other, metode lain ya. Pemilihan metode yang tepat mempertimbangkan sifat dari logam atau alloy yang akan diproses ya. Misalnya besi cetak cast iron misalnya tidak mungkin kita lakukan dengan proses ekstrusi ya, pecah jadi serbuk nanti kalau kita ekstrusi ya. Atau tungsten tidak mungkin kita cetak dengan casting ya. Untuk melelehkan tungsten aja 3400 ya. Susah. Oke. Dari forming ada namanya forging ya, semuanya membentuk dengan cetakan intinya ya. Rolling, ada extrusion, ada drawing ya. Di casting ada sand casting, die casting, investment casting, loss form casting, continuous casting ya. Dan di other ada pengelasan, welding, menyambung, dan powder metalurgi. Bagaimana dari serbuk bisa menjadi nah ini forming seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai forging ya. Ada cetakan. Nah, cetakan ini bisa dibuat dari logam refraktori ya, karena dia harus kuat dan harus tahan panas. Kemudian logam yang akan kita cetak kita masukkan sana, kemudian ditekan ya. Nah, ini akan menjadi hasilnya di sini. Oke. Kalau rolling ini biasanya untuk memperkecil ukuran diameter. Nah, kemarin kita sudah bahas misalnya cold working ya, bahwa diameternya diturunkan di latihan soal tuh dari berapa? 6,1 mm menjadi 5,1 mm. Ini dilakukan dengan rolling ya. Bisa juga diameter, bisa juga 2 dimensi ini untuk membuat misalnya kaca ya, atau untuk lembaran aluminium foil atau pelat besi dan segala macam biasanya dipakai dengan metode rolling. Artinya ukurannya dikecilkan. Oke, kemudian extrusion. Extrusion ini seperti suntikan. Nah, ini logam agak panas di sini ya. Kita tekan di sana. Nah, ini ada cetakan di sini ya. Kemudian didorong. Nah, ini menghasilkan logam yang dihasilkan dengan bentuk tertentu sesuai cetakannya ya. Yang terakhir adalah drawing. Kalau ini didorong, ini ditarik dari sana ya. Melalui sebuah cetakan tertentu. Ini contohnya untuk digunakan untuk membuat kabel listrik, tembaga, dan sebagainya ya. Nah, oke. Forming ini ada 2 proses, namanya hot working. Ini dilakukan ketika temperaturnya di atas temperatur kristalisasi ya. Atau yang disebut sebagai cold working ketika prosesnya itu dilakukan di bawah temperatur kristalisasi. Misalnya umumnya 0,4 dari TM TC-nya itu ya. Ini contoh hasil dari forming operation ya. Ini lembaran aluminium dengan proses rolling tadi ya. Ini forging dicetak misalnya untuk komponen-komponen mobil ya. Connecting rod untuk kaki-kaki mobil. Ini yang dibuat dengan cara extrusion ya. Nanti seperti ini. Ini proses stamping, jenis forging juga. Ini yang dengan proses drawing ya. Contohnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah casting operation. Casting itu ya mencetak dari cairan. Nah, ini yang membedakan hanya cetakannya aja dari apa ya. Kalau cetakannya dari pasir atau lumpur, kita sebut sebagai sand casting ya. Saya mempunyai cetakan ini. Nah, saya mau membentuk cetakan atasnya dulu. Oh, saya berikan pasir dengan pasirnya dengan binder ya. Kemudian setelah kering dia akan memadat. Kemudian yang bawah juga saya buat cetakan. Okay. Nah, jadilah cetakan bawah dari pasir, cetakan atas dari pasir. Ya, kemudian dituangkan ini logam yang cairan tadi. Okay. Sampai kalau sudah mengeras ya sudah dibongkar, pasirnya bisa dibongkar dengan gampang. Maka kita dapatkan komponennya tadi. Okay. Kalau loss form ini isinya bukan pasir, tapi kita membuat seperti styrofoam misalnya.
dibuat seperti bahan yang akan kita cetak aslinya. Oke, ini dibuat dengan macam-macam, laser atau pemanasan atau bagaimana. Oke. Kemudian ini dimasukkan ke dalam pasir atau semen atau lempung tanah liat, ya. Jadi dia sesuatu yang membentuk cetakannya tadi. Oke. Kemudian dialirkan ini, maka foamnya ini akan mencair menghasilkan gas, ya. Nah, akan keluar dari sana, ya, logamnya atau besinya yang kita cor masuk menjadi komponen yang kita inginkan. Ini kita sebut sebagai loss form atau investment casting. Ya. Die casting, kalau ini cetakan benar-benar dari logam. Ini biasanya refraktori, ya, logam dengan temperatur melting temperatur yang tinggi, wolfram atau molybdenum atau niobium. Ya. Kemudian kita pompa cairannya tadi, kita press, dia akan mengisi ke sini, ya, sampai membentuk komponen yang kita inginkan. Ini kita sebut sebagai die casting. Oke. Intinya sama-sama mencetak dari cairan logam, ya. Hanya cetakannya saja dari jenis apa. Oke. Kemudian powder metalurgi. Powder metalurgi ini kita membuat sebuah komponen dari serbuk, ya. Dari serbuk kita buat, masukkan ke dalam cetakan. Ini misalnya cetakannya, ya, serbuknya ada di dalam sana, dimasukkan. Kemudian kita press baik press atas maupun press bawah, ya. Maka kita dapatkan sebuah komponen. Ini contohnya komponen hasil dari powder metalurgi ini dan ini, ya. Nah, ini sambil powder tadi bersentuhan gini, kemudian diberi tekanan dan diberi kenaikan suhu, ya. Ujung-ujungnya ini akan melebur menjadi satu, meskipun masih ada pori-pori di sana, ya. Nah, yang terakhir adalah welding atau pengelasan. Ini penyambungan dua atau lebih logam dengan pelelehan logam pada bagian yang akan disambung. Ini sudah pada tahu semua, ya. Sudah sangat familiar dengan pengelasan, ya. Nah, itu proses-proses yang bisa didapatkan dari logam, ya. Sudah habis sepertinya, ya, atau masih ada? Oke, sepertinya itu pemrosesan yang bisa kita sampaikan. Mohon dipelajari sendiri juga, ya, diulang-ulang. Kalau tidak diulang nanti memang lupa, ya. Oke, kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih ada satu case study, ya. Oke, tambah sedikit, ya. Ini penemuan kampak perunggu Bronze Age, ya. Zaman pada Bronze Axe. Kampak perunggu oleh manusia purba memungkinkan manusia untuk membuka hutan secara masif, ya, dan beralih dari fase berburu meramu menjadi fase menetap dengan pertanian. Nah, ini kampak perunggu ini memang dibuat dengan cara investment casting, ya. Misalnya dari lilin atau lemak hewan yang dicetak menyerupai replika. Jadi kalau saya ingin membuat replika kampak, maka saya membuat lilin dengan mode seperti ini, ya. Kemudian investasi ini kita bungkus dengan tanah liat dan kemudian kita bakar, ya. Tanah liatnya akan mengeras, lilin di dalamnya akan mencair, ya. Nah, jadi menimbulkan rongga di dalamnya, ya. Rongga ini akan kita isi dengan cairan logam, misalnya cairan perunggu, ya. Maka kita dapatkan jenis-jenis kampak perunggu atau pedang perunggu, baju besi perunggu, tameng perunggu, dan sebagainya, ya. Ini sudah ditemukan teknologinya oleh manusia purba sejak 3000 tahun sebelum Masehi, ya. Nah, ini zaman perunggu bervariasi dari tempat ke tempat, ya. Nah, oke, itu salah satu contoh pemrosesan, ya. Jadi ini ilmu pemrosesan logam ini sudah berumur ribuan tahun, ya, sejak manusia purba pertama. Maka akumulasinya banyak sekali ilmunya, ya. Oke, kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.